Katakanlah kemarin juga sempat sudah mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati. Nah, oh iya. Oh, ke arah sana juga ya ternyata. Jadi begini, nah ini spesial ini, eksklusif kita buka di sini. Karena begini Bang, Abang juga perlu ketahui bahwa banyak anak muda yang kecewa begitu dengan kegagalan Abang mencalonkan diri sebagai wakil bupati, gitu kan? Iya. Jangankan teman-teman yang kecewa, saya juga kecewa. Enggak. Jadi begini nih, biar enggak jadi isu yang aneh-aneh gitu. Jadi saya jawab spesial di sini. Bahaya juga ini kan. Ini channelnya saya jawab spesial di channel Bung Arifi ini. Jadi setiap momen-momen pemilihan, baik pemilihan kadus, kades, DPR, bupati, selalu diiringi dengan uang. Nah, Karang Taruna juga satu pesan saya. Dijawab, Bukan, ya. Satu pesan saya kepada sudah hadir Bang Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah, dan yang kedua sudah hadir dari tokoh entrepreneurship Abang Ferdiansyah, ya, yang cukup dikenal dengan slogan Mukmisal. Ya. Selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Jadi ini karena memang kita berpikir bahwa sangat penting untuk kemudian memberikan statement atau pandangan-pandangan terhadap pemuda-pemuda yang ada di Lombok Tengah, bahkan keluar dari Lombok Tengah. Kita katakan yang hari ini tentu kita ketahui bahwa Lombok Tengah ini dengan latar belakangnya yang sangat yang sangat humanis begitu, nah sehingga tidak kurang-kurang menampung 300 lebih LSM. Tentu ini akan menjadi jawaban nanti Ketua Karang Taruna Kabupaten selaku tokoh aktivis, ya. Dan juga tidak habis dari itu, kita bergeser ke sektor lain, tentunya di sektor usaha atau entrepreneur, yang dalam hal ini sudah hadir beliau yang sangat tampan. Tentu nanti akan memberikan statement atau pandangan-pandangan bagaimana tentang Lombok Tengah ke depan. Mungkin yang pertama Bang Ferdi. Siap. Kalau aktivis sudah terlalu banyak orasi, ya. Dia agak belakangan. Izin ketua. Siap. Mana-mana ada keributan pasti ada konsen. Kayak gitu. Ya, jadi Bang Ferdian yang kita kenal selaku tokoh inspiratif anak muda hari ini di bidang entrepreneur. Bagaimana Abang melihat Lombok Tengah hari ini, tentu dengan latar belakang yang sangat khas itu yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tertampung setidaknya 300 lebih lembaga swadaya masyarakat atau yang lebih dikenal dengan wadah para aktivis-aktivis di Kabupaten Lombok Tengah, yang tentunya tidak sedikit jumlahnya. Ya, kalau dari kacamata Abang bagaimana itu melihat fenomena itu? Iya, jadi sebelumnya agak berlebihan mungkin saya dibilang tokoh inspiratif, kemudian entrepreneur, padahal saya cuma dari sekarang nih Bang. Iya, padahal saya cuma jual sambal gitu, jual nasi. Sambal cengeh beliau. Iya, alhamdulillah lah, semoga teman-teman juga bisa terinspirasi. Ya, amin. Terkait dengan itu, bahasan pertanyaan itu memang bukan, kayaknya sepertinya bukan bidang saya di situ gitu. Ada yang lebih aktif dan senior di bidang itu. Takutnya salah-salah ngomong nanti saya. Jadi mungkin pandangan saya sedikit gitu ya. Teman-teman aktivis ini aktif lah ya, kita lihat bagian dari mungkin proses juga menyuarakan bagaimana pemikiran-pemikiran kritis teman-teman gitu. Artinya butuh juga Lombok Tengah teman-teman yang peka dan kritis terhadap kasus-kasus yang ada di Lombok Tengah gitu. Artinya secara positif itu bisa membangun. Kalau saya istilahkan itu, kalau kita dalam satu kapal gitu, ketua. Nah, kodanya ini misalnya pemimpin-pemimpin kita yang ada di Lombok Tengah ini butuh awak kapal. Betul. Kalau awak kapalnya ini ngasih tahu kalau kapalnya aman-aman aja, padahal kapalnya ada yang bocor, bakal bahaya kan? Nanti tenggelam juga. Nah, jadi awak kapal ini juga butuh ngasih tahu ini. Artinya pemikiran-pemikiran kritis ini nanti akan jadi bahan informasi untuk pemerintah misalnya, untuk mengambil kebijakan dan keputusan nantinya. Ya, kalau menurut saya
keren lah teman-teman ini, asal apa namanya mungkin jadi masukan juga buat teman-teman. Saya juga seperti yang saya bilang tadi nggak terlalu paham ya dunia aktivis gitu. Tapi yang saya lihat selama ini dinamika teman-teman yang di dunia aktivis, mungkin lebih kerennya lagi akan punya cara-cara tersendiri. Gitu. Cara-cara tersendiri ini artinya lebih ke cara kepemudaannya gitu. Betul. Cara berpikir mereka nggak dibuat-buat, nggak mengikuti cara-cara yang kurang baik gitu. Cara-cara kreatif misalnya yang seperti ini juga bisa menjadi jalan untuk menyalurkan pemikiran itu. Betul. Itu sedikit dari saya. Itu dari Bang Ferdi melihat bagaimana anak muda Lombok Tengah yang memang bisa dikategorikan bahwa mayoritas aktivis lah gitu Bang. Nah sekarang kita ingin mendengarkan respon dari tokoh aktivis. Ini dia yang sahih ini kami kan tokoh aktivis. Tokoh aktivis yang dimana-mana dikenal gitu kan. Pak Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah selaku mantan aktivis apa masih aktivis? Ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Iya. Kalau dikatakan saya seorang aktivis, ya boleh saja. Dikatakan juga sebagai Ketua Karang Taruna boleh saja. Iya. Banyak juga. Jangan pilih aman nih Bang. Teman-teman aktivis LSM menugaskan sore masyarakat ini yang begitu aktif untuk mengawal kebijakan pemerintah. Kayak seperti yang disampaikan tadi itu bahwa berapa jumlah 300-an lebih. 300 lebih. Nah, hanya beberapa itu yang terdaftar. Betul. Ini juga menjadi sebuah catatan Pemda juga setempat untuk mendata semua lembaga, akomodir semua teman-teman aktivis senior kita yang bergerak di bidang gerakan jalanan. Betul. Seperti yang kita katakan hari ini, bahwa ini juga bagi saya sangat bagus ketika muncul banyak persoalan-persoalan yang ada di Lombok Tengah. Muncul juga banyak aktivis di Lombok Tengah. Ini adalah salah satu bahwa kita ini pemuda-pemuda di Lombok Tengah ini sudah membuktikan bahwa SDM-nya semakin meningkat. Betul. Namun kita juga sebagai aktivis itu juga tidak tidak menjadi sebuah persoalan yang akan menjadi ke depan. Artinya kita ini seorang aktivis yang mengkritisi pemerintah dengan positif, bukan hanya negatif saja. Betul. Sah-sah saja. Misalnya contoh sekarang, saya demo misalnya Pak Bupati. Sah-sah saja saya demo di situ Pak Bupati untuk mengingat beliau ketika nanti terlupakan, terlalu menikmati posisi itu, terjebak nanti di kemudian hari. Ini yang kita tidak mau. Selaku pemuda, kita ingin siapapun itu, baik di kalangan pejabat, untuk ingat persoalan-persoalan yang ada di bawah, baik soal kesejahteraan masyarakat, pembinaan pemuda, ataupun yang lain. Cuman kita berharap kepada pemuda Lombok Tengah hari ini bukan hanya aktif saja di dunia aktivis, betul, juga di bidang usaha, bisnis, sektor-sektor yang lain, sektor yang lain. Karena kalau dalam pemikiran saya seorang aktivis ini hanya sampingan, tak bisa kita carikan melalui aktivis, namun pengakuan. Yang kita dapatkan di situ adalah pengakuan dan nilai sosial. Betul. Tapi kalau untuk mencari makan sulit. Kalau nggak berdampingan dengan suatu bisnis atau usaha. Maka harapan kami selaku pemuda, kalau dikatakan tokoh tidak mungkin. Umur saya masih muda. Oke Bang. Jadi itu tadi istilahnya bagaimana merespon pemuda hari ini di Lombok Tengah begitu. Tentu dengan data yang tadi ya. Nah, untuk merespon dari Bang Ferdi tadi bagaimana Bang? Bahwa
aktivis hari ini itu kebanyakan tidak substantif begitu istilahnya. Ada. Oh ada, oh ya dijawab langsung. Oke, ya. Aku juga digeruduk sama dia. Oke. Oke. Ya. Baik. Ya. Nah sekarang Bang Ferdi. Selaku pegiat atau pelaku UMKM lah, tentu dengan beberapa aset yang sudah dimiliki hari ini. Nah, kira-kira bagaimana upaya pemuda Lombok Tengah hari ini untuk kemudian, khususnya yang baru selesai kuliah, biasanya ini semangat muda ini Bang, karena terlalu bersemangat untuk menjadi agent of control, nah sehingga fokus ke sana. Nah, bagaimana Abang merespon itu? Kalau ini pengalaman pribadi sih ya. Ya. Dan lagi-lagi saya memang tidak pernah terlibat langsung di dunia aktivis seperti tadi. Ya. Cuma kalau kita rasakan sendiri di perkuliahan kemudian lulus itu rasa-rasa idealis kita itu masih kencang gitu. Iya, benar. Belum terkontaminasi sama kehidupan nyata gitu. Benar sekali. Artinya kita punya beban sosial juga secara tadi Pak Ketua juga menyinggung soal bagaimana kita dilematis. Yeah. Kalau kita fokus di aktivis misalnya sana kan pure sosial gitu. Yeah. Kita nggak bisa cari makan. Bahkan di satu sisi kita harus menuntut kondisi sosial kita untuk mencari sesuatu nasi lah gitu. Betul. Dalam artian kalau saya pribadi memang pandangan saya memang teman-teman muda ini harus punya, teman-teman muda ini kan sudah punya pemikiran sendiri, punya cara-cara sendiri. Betul. Artinya kita hidup di zaman ini banyaklah cara-cara kayak seperti ini, cara cari makan tadi. Betul. Ada yang buat usaha, seperti saya jualan sambal, digital, seperti itu. Artinya kita show off dulu. Kalau pikiran saya seperti itu, show off dalam arti kita buktikan. Kadang kita sering diremehkan. Mohon maaf, itu sering kita bilang kalau kita sering dengar ya. Kalau apa yang tahu, kamu masih pengen. Dan itu yang bikin kita down. Minder ya. Tapi padahal kita seperti yang saya bilang tadi, kita ini tidak jalan sendiri. Pemikiran tersendiri, punya energi, punya semangat, cuma mulusnya aja. Betul. Untuk itu memang kita harus show off dulu. Kita memang kita jadikan tadi yang kata-kata tadi itu jadi pelecut, motivasi. Kita buktikan bisa loh kita. Kita juga punya cara tersendiri kita untuk mengembangkan itu, untuk meraih apa yang kita mau. Kalau saya sendiri memang dari 2012 sejak kuliah sudah aktif berusaha. Saya memang dari awal, meskipun kita dibilang punya privilege ya. Benar. 2012 masih jadi dibilang anak bupati. Tapi saya bilang kalau tidak ada jabatan anak bupati gitu. Karena jabatan yang ada itu cuma bupati sama bupati. Karena bupati tidak ada. Selama ini saya tetap jadi anaknya Pak Uheng. Tidak ada. Jadi saya akui kita juga punya privilege. Betul. Tapi privilege itu tentu ada tekanan-tekanan tersendiri gitu yang saya rasakan. Jadi keberhasilan kita, kesuksesan kita itu kadang tidak akan bisa dibilang kalau itu hasil kita sendiri. Kadang nyakit kalau sendiri. Padahal memang kita rintis dari awal seperti itu. Betul. Saya di Malang bilang pakai mobil, itu beat saya di depan itu masih saya pakai sebenarnya. Beat putih masih jadi taksi. 2010 dan sekarang. Padahal potensi untuk memiliki yang wow dari itu bisa ya. Tapi kita punya tantangan tersendiri. Ketika itu berhasil nanti kita punya cerita tersendiri. Betul. Juga nanti kan kita bisa cerita ke anak-anak kita. Pak like ini. Jadi kan lebih lebih berasa perjuangan. Betul. Jadi
itu sudah yang saya rancang dari awal itu. Memang bolak-balik malam Lombok untuk menyelesaikan sambal, alhamdulillah. Sekarang masih berlanjut. Alhamdulillah ya. Artinya anak-anak muda ini asal dia mau aja. Betul. Masih punya semangat, punya energi. Oke. Kasihan. Oke. Ya. Semoga usahanya abang itu tetap dilancarkan ya. Dan mungkin dari Ketua Karang Taruna apa sih terobosan di kita berbicara, kalau berbicara aktivis sudah barang tentu gitu ya, bahkan sudah sangat matang konsepnya itu untuk setiap gerakan-gerakannya. Nah kira-kira untuk di sektor usaha atau bisnis sudah ada nggak gambarannya abang itu, atau mungkin nanti akan minta masukan sama pelakunya langsung? Terima kasih Pak Andi. Ya. Sisi itu yang kita harapkan, bahwa kita memang harus banyak berdiskusi kan? Betul. Sama senior ini pencerahan, petunjuk untuk masa depan kita. Karena masa depan kita ini sedang menunggu ya. Betul. Seumur kita ini ya sedang kita semangat untuk proses. Baik di akademisi ataupun dari seorang aktivis ataupun dari seorang usaha. Ini yang kita tunggu. Saya secara pribadi di situ bahwa kami harus membuat usaha dan bisnis di situ, melanjutkan kehidupan selanjutnya dengan bersama anak istri di situ. Betul. Nah, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa walaupun saya ini sebagai seorang aktivis, tapi tidak bisa kita cari makan melalui ini. Cuma dapat pengakuan hanya pengakuan saja di masyarakat. Maka saya harus berjuang untuk membuat bisnis sendiri. Betul. Saya ini bukan anak mantan bupati, DPR, tidak ada privilege-nya. Saya ini adalah anak orang yang tidak mampu di situ. Anak petani. Siapa yang nggak kenal orang tua saya seorang petani? Betul. Maka saya harus lebih semangat untuk berproses. Artinya saya tidak mau mengikuti jejak-jejak orang tua kami. Betul. Saya harus melebihi, apalagi anak-anak kita ke depan. Dia harus melebihi kita. Betul. Maka disitulah jiwa semangat kita untuk berproses. Tidak mengenal rasa lelah, tidak mengenal waktu ini. Yang penting nanti ke depan kita bisa menikmati dari hasil. Betul. Itu. Oke bang, ini menarik. Nah, ini berangkat dari latar belakang yang tidak ada lah begitu kan. Nah, kalau berbicara ekonomi tentu abang akan memilih jalan yang lebih dengan terobosan yang lebih lebih cepat, misalkan menggeluti dunia bisnis. Kenapa tidak begitu? Kenapa abang malah milih aktivis yang hanya dapat pengakuan dengan kadang motor geret di jalan begitu kan? Nah, kalau saya secara pribadi di situ, bahwa semua saya rasakan. Semua. Saya mencoba dulu waktu di masa-masa di Kota Mataram, hidup di Kota Mataram, sempat saya juga membangun sebuah bisnis di situ, namun namun lebih kegagalan bagian dari proses trauma, tidak. Malah saya seperti semangat ketika saya gagal 1 kali, 2 kali, saya gagal, saya terus mencoba. Tidak ada henti bahwa untuk mencoba itu. Sebelum kita mati. Ini kan saya masih muda, walaupun kegagalan itu tetap di depan mata saya harus kembali di situ. Maksudnya begini bang. Maksudnya begini. Ini kan rumusnya begini. Abang berangkat dari orang yang tidak mampu, gitu kan? Lah. Karena memang berasal dari orang yang miskin lau, gitu kan? Ekonomi lau, gitu. Tetapi kemudian faktanya abang hari ini tidak memilih jalan untuk kemudian merubah kondisi ekonomi begitu, tapi malah mencari pengakuan di publik hanya untuk diakui tapi nggak ada duit, kan percuma juga tuh bang. Gimana tuh bang? Memang saya selalu berpikir di situ bahwa beban hari ini adalah beban sosial. Betul. Jika kami tidak laksanakan dengan baik sebuah organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ini, juga akan menjadi sebuah penyakit bagi kami ke depan. Beban moral di sini. Namun saya berharap bahwa 5 tahun ke depan ini kami akan mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah agar membantu kesuksesan organisasi kepemudaan.
Jika pemuda bersatu untuk membangun Lombok Tengah, itu juga akan menjadi sebuah pengakuan dari pemerintah setempat. Kita ini hanya sekedar pelaksana. Apapun nanti kita diajak untuk bekerja sama dalam pembangunan Lombok Tengah, kami siap sebagai pembantunya atau apalah bahasanya. Khodam lah biasanya. Namun kenapa saya lebih memilih di sini walaupun saya masih pemuda yang tidak punya harta benda, duit, menjalankan sebuah organisasi. Nah, karena saya berpikir bahwa setiap apapun itu tidak akan berangkat dari soal uang, soal duit, tidak akan berangkat. Yang penting modal saya pribadi di situ, yaitu adalah semangat. Yang kedua adalah saya berpikir 10 tahun, 15 tahun ke depan, bukan hanya tahun ini saja saya harus berpikir. Maka dari sekarang ini saya harus membuka pintu. Maka dari sekarang ini juga harus saya merhatikan baik di kalangan bawah ataupun di kalangan atas. Oke, baik Bang. Oke, baik Bang. Oke, kita lanjut ke porsinya Bang Ferdian yang tadi bagaimana kemudian kita mendengarkan statement dari Ketua Karang Taruna Kabupaten dengan kemudian memilih bergabung di PIS dengan tentu membutuhkan pengakuan gitu ya Pak. Nah sekarang berbicara pengakuan, kalau menurut kacamata seorang entrepreneur gitu ya, untuk bisa menjadi seorang yang diakui tentu dengan memiliki jabatan, apakah bisa nggak dengan cara yang lebih spontan begitu? Katakanlah kita punya uang besar, uang banyak, kita punya usaha besar, tiba-tiba datang nyalon gitu kan, jadi orang, kenapa tidak? Gitu. Nah, mungkin kasih gambaran untuk Bang Ketua ini. Gitu ya. Cuma begini sih, pengakuannya seperti apa dulu gitu? Ya, pengakuannya seperti apa? Oke lah, katakan di bidang jabatan lah, mungkin menjadi pejabat publik lah gitu. Tapi mungkin kalau menurut saya bidang apapun gitu kan, selama kita bisa berproses dan itu berhasil gitu, siapa yang nggak akan mengakui kita gitu. Tapi tergantung orientasi kita sih. Betul, orientasinya ya. Ya, kalau memang orientasinya untuk butuh eksistensi misalnya atau pengakuan, ya nggak apa-apa. Silahkan tujuannya atau goalsnya cari ke situ, ya kan? Kalau memang tujuannya untuk kita roasting dulu Ketua Kabupaten. Atau kalau memang tujuannya atau arahnya ke cari duit kayak saya gitu. Di bidang usaha, betul. Ya geluti bidang usaha, tekuni di situ. Tapi saya lihat endingnya akan ke sana juga, Abang Ferdian. Kemana ini? Saya masih agak gampang ini di pengakuan itu seperti beda-beda gitu kan. Ya, katakanlah kemarin juga sempat sudah mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati. Nah, oh ke arah sana juga ya ternyata. Jadi begini, nah ini spesial ini, eksklusif kita buka di sini. Karena begini Bang, Abang juga perlu ketahui bahwa banyak anak muda yang kecewa begitu dengan kegagalan Abang mencalonkan diri sebagai wakil bupati gitu kan. Iya. Jangankan teman-teman yang kecewa, saya juga kecewa. Enggak. Jadi begini nih, biar enggak jadi isu yang aneh-aneh gitu ya. Jadi saya jawab spesial di sini. Saya juga ini kan. Ini channelnya saya jawab spesial di channel Bung Arifi ini. Jadi tapi menarik ini Pak. Biar teman-teman tahu juga gitu. Biar mungkin ada yang kecewa juga gitu, ataupun bilang kita juga anak muda yang masih kurang mampu buat yang meremehkan juga. Kita jawab di sini. Jadi sebenarnya begini, awalnya ini slogan yang ini Mumisal. Ya, Mumisal ini adalah bagian dari keinginan kita, semangat kita sebenarnya dari anak muda. Jadi kalau orang tua dulu itu bilang nindik berandi-andi lawan tetu. Jadi Mumisal ini bukan slogan politik gitu. Mumisal ini adalah sebuah pertanyaan untuk diri kita, motivasi kita. Bisa nggak kita jadi ini atau jadi itu? Nah, seperti itu. Bisa nggak saya punya ini, punya itu? Itu sebenarnya. Relatif sudah ya. Ya. Tapi karena memang pada saat itu lagi-lagi saya mengakui
saya punya privilege gitu. Orang-orang bilang ya ini agat dan saya jadi anak bupati gitu pada saat itu kan. Ya saya akui seperti itu. Hampir kebanyakan seperti itu. Kalau tidak jadi anak bupati saya gitaan gitu kan. Ya, kita akui juga seperti itu. Cuma nah privilege itulah yang kita manfaatkan gitu. Manfaatkan itu dalam artian positif. Yang positif. Nah, tujuannya itu asal teman-teman tahu, saya jauh dari kata ingin mengejar kursi itu sebenarnya. Tapi, nah melalui privilege itu, melalui isu dan dinamika yang terjadi saat itu, kita manfaatkanlah di situ untuk mendompleng nama anak-anak muda ini. Bukan untuk diri saya pribadi, tapi untuk mengangkat nama-nama anak muda ini biar tidak diremehkan lagi. Ya, syukurlah teman-teman muda yang lain merespon itu. Misalnya Bang Ketua sekarang lebih aktif mungkin di KTI, kemudian yang lain-lain lah. Bukan bidang politik aja, tapi entrepreneur dan segala macamnya silahkan gitu. Ayo sudah waktunya kita untuk show off tadi saya bilang, biar gak diremehkan lagi. Nah, itulah. Betul. Ya, termasuk memang apa ya, bisa dikatakan bahwa ini suatu hal yang sangat disayangkan malah gitu ya. Bahkan saya menyaksikan betul gitu kan bagaimana Abang Ferdian itu mengikuti tes calon wakil bupati Jakarta. Beberapa partai ya. Di salah satu partai gitu kan. Sebenarnya jika itu kemudian mungkin ada faktor lain sih Bang juga ya, yang tidak bisa diceritakan ke publik. Betul, gitu. Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Jadi kalau Abang Ketua KTI ini bagaimana menanggapi Abang Ferdian yang dia punya privilege gitu kan, privilege yang semua istilahnya serba ada, serba bisa begitu kan. Pada waktu itu orang tuanya bupati gitu kan, sudah ketua DPD 1 Golkar di NTB gitu kan. Nah, jika kemudian Abang seperti posisinya bagaimana? Kalau soal posisinya Bang Ferdi sekarang ini selesai lombok tengah. Kenapa saya bilang kenapa saya bilang begitu? Beliau kan anak mantan bupati. Pak Bupati yang dulu pasti meninggalkan sosialnya di kalangan masyarakat di situ. Siapa nggak kenal Pak Swahili di situ kan? Swahili ini kan 2 periode di Lombok Tengah. Ya sedikit tidak harus diikuti jejak-jejak beliau kan oleh anaknya sendiri. Nah memang dulu kita harapkan Bang Ferdi ini akan bisa menjadi nomor 2 di Lombok Tengah ini yang mewakili pemuda di situ. Nah, biar nanti memberikan contoh terhadap pemuda yang lain bahwa pemuda hari ini bisa mampu dalam mengejar suatu posisi untuk perubahan di Lombok Tengah ini. Tetapi sayang karena beliau kita nggak tahu apa hambatannya di situ. Waktu itu kita katakan sangat besar lah keluar. Kalau saat itu beliau maju selesai Lombok Tengah. Lombok Tengah. Bagaimana kalau kita balik sekarang? Misalkan besok dia mencoba untuk maju, masih ada nggak itu menyelesaikan Lombok Tengah dengan secara kalau menurut saya untuk besok ada harapan lah. Harapannya ya perjuangan lebih keras. Tapi ya sedikit harus turun gunung. Harus turun gunung. Turun gunung lagi di situ. Yang tadinya dia seharusnya tidak menghabiskan amunisi yang banyak. Nah, kalau besok pasti bakalan banyak. Nah, memang kalau kecuali kalau gandeng itu agar-agar. Kalau saya kan jauh mimpi Nah, sebagai mewakili teman-teman pemuda di sini hanya untuk mengabdi kan. Untuk mengabdi. Ya. Kalau hari ini kalau kita bicarakan soal peluang politik ini tergantung duit. Siapa yang besar duitnya itulah yang akan memegang kekuasaan itu. Realitanya begitu ya. Realitanya karena itu sudah hal yang biasa. Bayangkan kalau bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri di situ. Setiap momen-momen pemilihan, baik pemilihan Kadus, Kades, DPR, Bupati selalu diiringi dengan uang. Nah, sekarang turunnya juga satu pesan saya
satu pesan saya. Dijawab, jawab Bukan. Ya, satu pesan kepada pemuda Lombok Tengah. Siap. Kalau mau melihat pemerintah itu bersih, jangan sekali-kali menerima uang. Iya. Jangan sekali-kali menerima uang. Saya sampai hari ini saya berani menyatakan sumpah dari dulu saya tidak pernah memanfaatkan situasi itu untuk mencari duit atau Nggak pernah jadi tim ses. Oh, tidak pernah. Saya terlibat Iya. Bagaimana pola permainan tim sukses itu tidak pernah. Tapi setelah menang pernah nggak datang ngaku-ngaku sebagai Tidak tim ses? pernah. Sama sekali. Saya tidak pernah. Oke. Banyak keluarga saya jadi dewan, tapi saya tidak pernah Iya. bahwa saya ada kontribusi atau apa, tidak pernah. Baik. Apalagi meminta-minta Betul. hal-hal yang negatif di situ. Karena satu prinsip saya, kalau kita sudah menerima pemberian dari sebuah calon, itu berarti kita mau melihat Lombok Tengah ini hancur Betul. dari tangan orang. Betul sekali. Ya. Maka pemuda itu harus pandai mencari seorang pemimpin. Ya. Jangan sekali-kali tergoyang dengan suatu pemberian di situ. Oke. Baik. Itu harapan saya. ke Baik depan. Ketua. Ya, baik Ketua. Dan harapan saya juga semoga nanti Ketua mencalonkan diri Jaya apapun juga tidak menawarkan hal demikian, kan? Benar. Biar balance dong. Ini jejak digitalnya di sini, Iya, jejak digital ini. Pasti akan kita bongkar lagi 5 tahun ke depan. Cocok ya? Bagus. Oke. Tapi itu kan tergantung dari masyarakat setempat. Iya. Nah, cuman ini pesan saya dari kalangan pemuda Iya. dan masyarakat, jangan sekali-kali menerima, Oke. walaupun diberikan. Namanya juga calon ingin menang ya, apapun itu pasti dia beri, Betul. asalkan menang. Tetapi dapat kita suara. terkadang lemah di situ. Iya. Selaku pemuda di situ kita yang lemah. Oh mana? Hmm. Ada barang, Iya. ada suara di Iya. situ. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa pesan saya, jangan sekali-kali tergoyang dengan hal seperti itu kalau ingin maju Lombok Tengah. Oke. Kalau soal mungkin tim transportasi yang lain Operasional operasional itu sudah hal biasa. Tetapi kalau sudah sogok mencogok atau apa namanya itu, berarti itu sudah buruk Oke, baik. di pandangan kita. Baik Ketua. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Ferdi terhadap Pak Ketua ini? Karena saya juga baru kenal dekat ini sama ketua, baru mulai ya. Padahal kita satu grup di grup WA ini. Tapi tidak pernah. Memang kita tidak pernah ketemu tadi. Tidak pernah ketemu. Semoga ada buah silaturahim yang lebih Iya, banyak mudah-mudahan. ya. 5-10 tahun ke depan. Dan Karang Taruna besok harus mengambil peran di situ. Perannya apa? Pemuda-pemuda ini harus berani bertarung. Oke. Baik di legislatif ataupun yang mana. Oke, Pemuda harus berani. Siap. Jangan kalah mental sama orang tua kita. Betul. Ya. Oke. Nah, itu dari sisi dunia persilatan lah itu Bang ya. Nah, bagaimana kalau Bang Ferdi melihat anak Lombok Tengah atau pemuda Lombok Tengah hari ini itu untuk kemudian bisa membaca peluang, karena mengingat berbicara wirausaha atau menjadi entrepreneurship ini sangat sedikit kita temukan orang-orang yang memiliki mental seperti itu. Nah, malah lebih cenderung mereka suka ikut-ikutan, orang ke kiri dia ke kiri, orang kanan dia ke kanan, dia tidak memiliki jati diri yang tepat untuk kemudian dijual ke publik. Bagaimana Pak? Begini ya, selama saya bergaul gitu sama teman-teman di Lombok Tengah, khususnya teman-teman muda ini, memang rata-rata kalau di dunia usaha itu kayaknya kita lihat masih kurang ya. Tapi akhir-akhir ini kayak kita sudah mulai lihat muncul-muncul seperti ini juga, kedai kopi juga sudah mulai banyak gitu. Ya syukurlah kita lihat, artinya teman-teman ini asalkan jangan gengsian aja. Betul sekali. Apapun usahanya nggak harus keren gitu. Betul sekali. Nggak harus keren. Saya juga jual sambal gitu kan, malah bau terasi gitu. Tetap kita lakukan, yang penting kan hasilnya itu. Betul, bagaimana itu ya, asal catatannya itu jangan gengsi aja. Ya, benar sekali. Kan kita ini juga berproses, kemudian tujuan kita itu apa sih gitu, orientasi kita ke depan seperti apa. Benar sekali. Kalau kita jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Benar. Kita pengen sukses tapi kita gengsi, ya gimana? Benar sekali. Mimpinya terlalu besar tapi tekadnya nggak ada gitu. Kalau saya sih pengennya lihat teman-teman ini malah punya asosiasi pengusaha muda gitu. Nah, ini menarik Ketua, bagaimana itu nanti itu? Nah, itu
bagian dari apa namanya, dari sebuah konsep ke depan ya. Memang harus gagasan itu harus dikembangkan dan dilanjutkan kembali. Kalau ada rencana bahwa asosiasi ya, asosiasi usaha muda di situ. Memang kalau saya secara pribadi itu saya nilai teman-teman ini kebanyakan malas untuk melakukan proses-proses yang betul-betul untuk masa depan mereka di situ. Apalagi di bidang usaha tadi. Betul. Jual gorengan aja gengsi. Dia lebih enak nongkrong-nongkrong ngopi nghabiskan duit. Bayangkan kalau kita beli rokok satu bungkus 30.000, sambil duduk habiskan waktu 1 jam 2 jam. Kalau kita gunakan waktu itu untuk berusaha ataupun yang lain, kita mendapatkan duit, mendapatkan uang lebih besar di situ ketimbang kita akan nongkrong sama pacar ini. Ya boleh sesa saja kita pacaran kan. Yang masih muda silakan pacaran, tapi sambil berjiwa bisnis itu, jalankan bisnis itu. Nah, memang dari dulu memang saya nilai bahwa teman-teman ini agak lemah di sektor usaha bisnis ini. Lemah dia, pemuda-pemuda ini. Nah, karena mikirnya teman-teman pemuda di Lombok Tengah ini, ya buat apa saya capek-capek? Itu juga harta benda orang tua saya masih banyak kan begitu. Itu ya. Itu pemikiran sedikit ya, pemikiran. Baik, Pak. Mungkin ini terakhir, statement terakhir. Statement atau closing statement dari kedua tokoh pemuda Lombok Tengah. Nah, pertama dari Bang Ferdian, bagaimana pemuda Lombok Tengah untuk kemudian bisa memiliki mental bisnis, jiwa pebisnis begitu. Nah, silakan mungkin bisa diberikan kepada teman-teman yang ada di Lombok Tengah maupun di NTB bahkan nasional. Ya. Terima kasih Bung Arifi. Jadi kalau saya pribadi juga, karena saya belum juga terlalu banyak pengalaman, kemudian dari hasil juga belum dikatakan bagus dan sukses gitu. Kalau saya sih mengajak teman-teman, ayo kita mumpung di usia emas kita ini masih punya energi dan semangat untuk bisa menghasilkan hal-hal positif, ayo kita lakukan gitu. Apapun jalannya, apapun bidangnya, selama itu positif dan menghasilkan, ayo. Nah, yang menarik tadi dari pembahasan kita tadi, mau kita aktivis, mau kita pebisnis, mau kita apalah bagian yang lain-lain, selama kita fokus, kemudian orientasinya jelas, arahnya kemana, ayo kita lakukan gitu. Betul. Nah, selama kita masih bisa berproses, mau berproses dan mencapai tujuan itu tidak masalah. Betul. Mau jadi apapun kita. Betul, gitu. Sebenarnya itu pilihan teman-teman sendiri gitu. Mau jadi apapun. Itu yang menarik bagi saya, malah kalau kita jadi pebisnis saja, tidak ada yang jadi aktivis nanti. Betul, kalau jadi aktivis ada, tidak ada yang jadi pebisnis. Jadinya seimbang. Nah, jadi kalau di zaman ini yang menarik itu kan zamannya kolaborasi. Kolaborasi. Saling mengisi lah. Misalnya di bagian aktivis, bagian bidang seni atau bagian pebisnis atau usaha, bagaimana itu kita saling melengkapi. Mungkin nanti di KTI Kabupaten juga bisa mewadahi atau berkolaborasi dengan teman-teman pebisnis, misalnya membantu di bagian apalah gitu, atau membuatkan mereka saling support lah. Nah, kita, kalau saya itu yang kita butuh di zaman sekarang itu adalah kolaborasi dan saling apresiasi. Nah, apresiasi ini yang sangat penting. Bagaimana kita saling support, bukan saling dorong gitu. Nah, itu aja sih dari. Oke, terima kasih Bang Ferdli. Closing statement yang sangat menarik dan sangat baik untuk dikonsumsi publik. Nah, yang terakhir dari Bang Ketua Kabupaten atau selaku aktivis, bagaimana untuk anak muda hari ini bisa membaca peluang dengan baik di zaman yang sangat kompleks hari ini, khususnya dengan zaman yang serba digital. Tentu tidak hanya sektor aktivis saja atau di kalangan aktivis saja mereka akan berbondong-bondong begitu. Harapan saya di situ, harapan kita bersama lah, harapan kita bersama bahwa
pemuda-pemuda ini kan harus pandai baca peluang untuk kemajuan daerah di situ. Apalagi bagaimana Lombok Tengah ini yang sedang diguming-guming baik secara internasional, perlu ini menjadi sebuah catatan kita bersama di situ untuk mempersiapkan diri untuk 5 tahun 10 tahun ke depan agar kita tidak tertinggal jauh di situ. Dari sekarang kita harus bangun fondasi itu, fondasi untuk masa depan kita. Ya tidak nanti pas waktu terlaksana kita ribut di situ, baru kita ribut. Kenapa nggak jauh hari kan? Untuk mempersiapkan diri. Hanya ke saya. Itu biasa kan. Nah, terus yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bung Ferdi tadi itu, bahwa saya sepakat bahwa bagaimana pemuda hari ini yang betul-betul untuk memfokusi namanya bisnis ini. Namanya juga bisnis, ya bisnis apapun asalkan halal dikerjakan. Jangan kita malu dengan keadaan itu. Ketimbang kita akan mati kan? Ketimbang kita akan mati. Bagaimana susahnya untuk mencari sebuah makan ataupun sebuah karir di Lombok Tengah ini kan siapa nggak tahu. Maka kita harus siap mental di situ. Mental. Serba mahal ya. Iya, pertama mental. Nah, baru kita laksanakan segala hal apapun penghambat pasti kita akan lewati. Yang penting keberanian itu ada, mental itu ada, jiwa semangat itu ada. Nah, harapan saya nanti di situ juga selaku mewadahi Karang Taruna, kami akan membuat suatu bisnis di masing-masing pos di Kabupaten Lombok Tengah ini. Seperti kedai-kedai ini atas nama Karang Taruna, bangun kedai. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita untuk berkegiatan untuk selama-lamanya di situ. Itu harapan saya di situ. Memang sebelum saya jadi Ketua Karang Taruna di situ saya sudah konsepkan kalau bagaimana bisa kita menjalankan bisnis di Lombok Tengah ini. Nah, kita buat warung-warung kopi di masing-masing pos di situ atas nama Karang Taruna. Biar nanti teman-teman aktivis berdiskusi soal isu enak dia. Ada fasilitasnya di situ. Terima kasih banyak para narasumber yang luar biasa dengan closing statement yang luar biasa dari keduanya, dan semoga apa yang sudah disampaikan sama beliau tadi menjadi referensi anak muda ke depannya untuk memulai dari sekarang, untuk menentukan mimpinya, untuk menentukan jati dirinya, dan baik itu dari kalangan bisnismen maupun dari aktivis, dan untuk terus berkarya dengan karyanya sendiri. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.